Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Ipat-ipat Demang Kajang, Tumbal Manten Kali Gandu. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ipat-ipat Demang Kajang. Utusan dari keraton berhasil mendamaikan kedua kademangan yang sedang berseteru, dan untuk mencegah terjadinya perselisihan kembali antara Ki Demang Kajang mengucap ipat-ipat atau sumpah kutukan, rakyat kedua kademangan dilarang untuk saling bertemu agar tidak saling serang kembali. Selain itu, untuk mengenang dan menghormati kematian sang putri, Ki Demang juga melarang pernikahan antara rakyat Kajang dan Ngantian. Jadi ipat-ipat atau sumpah kutukan itu diucapkan untuk mencegah terjadinya malapetaka, bukan untuk meluapkan rasa dendam dan sakit hati. Cukup bijak sebenarnya sumpah yang diucapkan oleh Ki Demang Kajang ini. Selanjutnya di halaman-halaman terakhir, dengan tembang Magatruh, Ki Demang menceritakan kepiluan hatinya saat membawa pulang jenazah sang putri. Hujan tangis melanda seluruh wilayah Kademangan mengiringi prosesi pemakaman sang putri. Sebagai penghormatan terakhir, Ki Demang membangun sebuah punden di area pemakaman sang putri. Sementara untuk menebus semua kesalahannya, Raden Suryo Kencana didaulat untuk menjaga punden tersebut sampai turun-temurun ke anak cucunya nanti. Sejenak aku menghela napas sebelum membuka halaman terakhir dari buku tua itu. Kisah yang ditulis oleh Ki Demang Kajang ini benar-benar sanggup menguras emosi. Di halaman terakhir hanya ada 3 pupuh tembang Kinanti. 1 pupuh menceritakan tentang penyesalan Ki Demang atas sumpah yang telah ia ucapkan. Sumpah yang membuat hubungan antara kedua kademangan yang semula bersahabat menjadi retak dan renggang. Sementara 1 pupuh lagi juga masih tentang penyesalan Ki Demang atas apa yang telah ia lakukan pada jasad sang putri. Lalu pupuh terakhir. Tunggu. Menyesal atas apa yang telah ia lakukan pada jasad sang putri. Adakah yang terlewat dari pengamatanku? Apa yang telah dilakukan oleh Ki Demang terhadap jasad sang putri? Segera aku balik buku itu ke halaman-halaman sebelumnya. Namun apa yang ku cari tidak kunjung kutemukan juga. Kuulangi lagi dari halaman awal sampai akhir. Ku telusuri kata demi kata, bahkan huruf demi huruf yang tertulis di buku itu. Namun hasilnya tetap saja nihil. Tidak ada secuil pun bagian yang menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Ki Demang terhadap jasad sang putri, yang akhirnya menumbuhkan rasa penyesalan yang begitu dalam di hati Ki Demang. Sial. Lagi-lagi ini sebuah misteri. Apakah Ki Demang sengaja tidak menceritakannya, atau halaman yang menceritakan hal itu sengaja dihilangkan? Memang tidak kutemukan tanda-tanda halaman yang tersobek. Tapi siapa yang tahu, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Yang jelas apapun yang telah dilakukan oleh Ki Demang terhadap jasad sang putri, aku yakin itu bukanlah sesuatu yang baik. Itu terbukti dari rasa penyesalan yang dirasakan oleh Ki Demang yang sepertinya lumayan bijak itu. Iya, masih ada tembang terakhir, 1 pupuh Kinanti di halaman terakhir. Segera aku buka halaman itu dan mataku terbelalak seketika saat menyadari bahwa pupuh Kinanti terakhir itu ternyata apa-apaan ini? Dahiku mengerenyit seketika begitu mendapati pupuh terakhir dari tembang Kinanti di halaman akhir buku ini, karena agak berbeda dengan tulisan-tulisannya sebelumnya. Ditulis dengan menggunakan aksara Jawa dengan tinta berwarna merah pekat. Tulisan itu masih sanggup untuk kubaca. Namun aku sama sekali tidak mampu memahami arti dan maknanya, karena bahasa yang digunakan sepertinya bukan bahasa Jawa, entah bahasa apa. Mungkin bahasa Jawa kuno atau malah bahasa Sanskerta. Tidak hanya itu, setelah ku baca ulang, akhirnya aku baru sadar bahwa ini bukan pupuh Kinanti. Memang sedikit mirip, namun jika dicermati dari guru lagu, guru gatra, dan guru wilangannya,
Jelas ini berbeda dengan tembang Kinanti. Sampai beberapa kali aku membaca kalimat-kalimat yang tidak aku mengerti artinya itu, berharap bisa sedikit meraba dan mengkira-kira apa makna yang terkandung di dalamnya. Tapi hasilnya tetap saja nihil, sepatah kata pun tidak ada yang aku mengerti. Ternyata otakku tidak secerdas yang aku banggakan selama ini. Menyerah dengan kemampuan otakku, aku berinisiatif untuk memanfaatkan otak yang lain. Segera aku nyalakan laptopku, lalu sekejap kemudian aku mulai sibuk berselancar di dunia maya. Mungkin mesin pencarian bernama Mbah Google yang katanya serba tahu ini bisa membantuku. Berbagai macam kata kunci ku gunakan untuk mencari informasi tentang bahasa-bahasa kuno yang pernah digunakan di masa lampau, terutama di tanah Jawa Dwipa ini. Dan Mas Bay, tumben jam segini udah bangun. Sial. Aku melirik arloji yang melingkar di pergelangan tanganku. Sudah pagi ternyata. Dan bocah tengil berpenampilan tomboy ini seenaknya saja masuk kamar orang tanpa permisi. Beruntung aku masih sempat menyambar dan menyembunyikan kitab Syarat Kidung Tali Jiwo yang semula masih tergeletak di atas meja. Kalau tidak entah apa jadinya pesan dari Retno Palupi agar aku merahasiakan buku ini dari warga Ngantian masih kuingat dengan jelas. Buku apa tuh Mas? Kinan yang telah mengenakan seragam sekolah lengkap itu menghampiriku. Kedua matanya yang bulat lebar mengelirik ke atas tas selempang tempat aku menyelipkan buku tua tadi. Bukan apa-apa kok, cuma buku lama. Kamu tumben mau sekolah mampir kemari. Ada apa? Ya tiap pagi sebelum berangkat sekolah aku selalu kesini tahu, buat nyiapin buku-buku. Mas Bayunya aja yang bangunnya selalu kesiangan, jadi nggak tahu. Syukurlah perhatian gadis tanggung itu teralihkan dari buku tua yang kusembunyikan. Ada pesan dari Mbak Runi, katanya Mas Bayu hari ini nggak boleh kemana-mana karena nanti agak siangan Mas Bayu mau datang. Begitu ya. Ada pesan yang lain? Enggak Mas, cuma itu kok. Paling bentar lagi Mbak Runi juga kesini. Yaudah ya Mas, aku mau berangkat sekolah dulu, keburu siang nih. Tanpa menunggu jawabanku, gadis tanggung itu pun segera ngeloyor pergi meninggalkanku. Aku hanya bisa menatap kepergian anak itu sambil geleng-geleng kepala, lalu kembali melirik arloji di pergelangan tanganku. Benar apa kata Kinan? Hari sudah lumayan siang, niat untuk kembali membuka laptop pun aku urungkan. Dengan malas aku lalu bangkit untuk kembali menyeduh kopi dan membawanya ke teras pavilion. Dan lagi-lagi benar kata Kinan. Baru saja aku duduk di bangku kayu yang berada di teras pavilion. Dari arah rumah joglo kulihat Seruni berjalan menghampiriku. Tumben bayi jam segini udah bangun. Gadis itu bertanya sambil ikut duduk di sebelahku. Sebelah tangannya terulur meraih cangkir kopi yang kuletakkan di atas meja, lalu menyesap isinya dengan sangat nikmat. Dasar udah mau jadi istri orang kok masih suka nyerobot kopi milik orang. Dasar. Nanti jangan kemana-mana ya Bay, Mas Bejo mau datang. Emangnya dia datang mau ngapelin aku apa? Sampai aku nggak boleh kemana-mana. Sialan kamu. Nanti bantu kami buat bikin susunan acara pernikahan. Sama siang nanti tukang tenda juga mau datang. Kamu bantu atur-atur lah, gimana baiknya gitu. Lah, kenapa jadi aku yang harus repot sih? Kan kamu sama Mas Bejo yang mau nikah. Ya elah Bay, sama temen sendiri kok gitu sih? Iya, canda kali. Yaudah, nanti aku bantu sama buku ya. Tapi ngomong-ngomong aku lapar nih. Gak ada sedikit pengganjal perut apa untuk sahabatmu ini? Ya ampun, ada yang kelaparan tuh ternyata. Ya udah kamu mandi dulu sana. Jorok tahu. Cuci muka aja belum kok udah nyerobot kopi. Nanti habis mandi langsung ke rumah aja, kita sarapan sama-sama. Siap bos. Aku bangkit dan melangkah menuju ke kamar mandi. Sepertinya hari ini akan menjadi hari yang sibuk bagiku. Dan rencanaku untuk membongkar isi dari Syarat Kidung Tali Jiwo itu mau tidak mau harus kutunda dulu. Selesai sarapan, orang yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Kali ini Mas Bejo datang sendirian. Setelah basa-basi sejenak,
Kami lalu mulai sibuk membahas acara pernikahannya rencananya akan digelar secara besar-besaran itu. Hal yang sangat membosankan bagiku. Ditambah dengan rasa kantuk akibat begadang semalaman, membuatku tidak begitu fokus dengan rapat dadakan tersebut. Akhirnya aku hanya mengiyakan saja semua rencana yang telah disusun oleh kedua calon mempelai itu. Selesai acara rapat dadakan itu, aku masih harus mengawasi tukang tenda yang mulai sibuk mendirikan tiang-tiang besi penyangga tenda di halaman. Halaman seluas lapangan bola itu yang kini terlihat sempit dengan adanya tiang-tiang besi dan segala semuanya perlengkapan tenda yang teronggok tak beraturan di hampir setiap penjuru. Sampai sore menjelang, barulah aku bisa beristirahat dengan tenang. Setelah mandi dan makan sore, aku kembali ke pavilion. Kantuk yang kurasakan sehari tadi mendadak hilang saat aku kembali teringat dengan misteri pupuh kinanti terakhir dari Serat Kidung Tali Jiwo yang semalam belum berhasil kupecahkan. Segera ku sambar jaket, laptop, dan tas selempang berisi kitab kuno itu. Sadar bahwa tidak mungkin aku menelaah buku itu di sini. Mengingat suasana yang terlalu berisik oleh orang-orang yang sedang bekerja, maka diam-diam aku pun menyelinap keluar dari pavilion. Lalu bergegas keluar melintasi pintu gerbang, untuk selanjutnya melesat menyeberang jalan dan menghilang dalam kegelapan. Satu tujuanku sudah pasti. Tempat yang hening dan sepi agar aku bisa fokus dan berkonsentrasi untuk memecahkan misteri yang semalam belum sempat kuselesaikan. Punden Desa Kajang, kurasa hanya itu tempat yang paling tepat untuk kutuju. Bagai maling amatiran, malam itu aku mengendap-endap menyusuri pemantang demi pemantang sawah. Ditemani oleh cahaya senter dari ponselku yang tidak begitu terang, dengung suara nyamuk yang berterbangan di sekitar telingaku tak kuhiraukan sama sekali. Juga celana jeansku yang mulai basah oleh embun yang menempel pada tanaman padi setinggi betis. Tujuanku cuma satu, Punden Desa Kajang. Bukan tanpa alasan kalau aku sampai nekat malam-malam pergi ke sana. Mulai besok sepertinya aku sudah disibukkan dengan persiapan pernikahan Seruni yang sudah semakin dekat. Jadi otomatis aku tidak punya waktu lagi untuk mengurus pekerjaanku sendiri. Selain itu aku juga berharap Retno Palupi bisa sedikit membantuku untuk menjelaskan tentang pupuh kinanti terakhir yang misterius itu. Namun sesampainya di Punden ternyata aku harus menelan pil pahit yang bernama kekecewaan. Jawaban Retno Palupi saat kutanyai soal misteri pupuh kinanti terakhir itu tidak sesuai dengan harapanku. Aku nggak tahu. Singkat jawaban gadis itu sambil kedua tangannya sibuk mengupas kacang rebus dan mulutnya sibuk mengunyah isinya. Loh kok bisa? Bukannya kamu... Jangan mentang-mentang aku juru kunci Punden ini lalu kok anggap aku tahu segalanya, Bay. Aku bahkan sama sekali belum pernah membaca isi buku itu. Sial, padahal aku sudah berharap banyak padamu. Aku numpang ngerjain tugas di sini boleh ya? Kenapa memangnya? Kamu diusir dari rumah Pak Martono? Bukan begitu, sudah terlanjur sampai di sini. Malas aku kalau harus balik ke ngantian malam-malam begini. Lagi pula di sana terlalu berisik, aku jadi nggak bisa fokus ngerjain tugas. Ya udah, tapi geser tuh mejanya, jangan dekat-dekat sama tempat tidurku. Dan satu lagi, jangan mentang-mentang kita cuma berdua di sini terus kamu punya pikiran untuk berbuat yang macam-macam saat aku tidur. Siapa juga yang mau macam-macam sama cewek aneh kayak kamu? Apa barusan kamu bilang aku nggak nafsu sama gadis aneh macam kamu? Sialan. Nih masih ada sisa kacang rebus kalau nanti kamu lapar. Kalau mau bikin kopi bikin aja sendiri. Sama jangan lupa kalau pulang nanti pintunya ditutup lagi. Aku mau tidur. Loh, kamu gak mau nemenin aku toh? Sudi amat, kurang kerjaan banget aku nemenin kamu. Retno merebahkan tubuhnya di atas divan, bersembunyi di balik selimut tebal yang membungkus tubuhnya dari ujung kaki sampai sebatas leher. Kamu tiap malam tidur di sini ya? Tanyaku tanpa menoleh karena kini kedua mataku mulai fokus pada tulisan-tulisan yang tertera di halaman buku tua usang itu. Kamu gak takut? Udah jangan berisik, aku mau tidur. Ih, cuma nanya aja kok gak boleh.
Suasana hening seketika. Aku mulai fokus pada beberapa artikel yang membahas soal bahasa-bahasa kuno di layar laptopku, sambil sesekali mencocokkan dengan kalimat-kalimat yang tertulis di buku usang itu. Entah sudah berapa blog yang kujelajahi, namun informasi yang aku cari tak kunjung kutemukan juga. Rasa kantuk pun mulai menggelayu di kelopak mataku, efek dari semalamnya tidak sempat tidur sama sekali. Dengan sedikit malas aku bangkit dari dudukku, lalu melangkah ke sudut ruangan di mana terletak sebuah meja kecil tempat meletakkan termos air, toples gula dan kopi, serta beberapa gelas kecil yang tersusun rapi. Sepertinya gadis itu juga seorang pecandu kopi. Batinku sambil melirik sekilas ke arah Retno Palupi yang kini telah terlelap di buai mimpi. Entah mimpi apa yang dialaminya, tidurnya terlihat gelisah. Beberapa kali gadis itu menggeliat dan merubah posisi tidurnya, sambil mulutnya menggumamkan kata-kata yang tak jelas. Yes, kenapa aku malah memikirkan gadis itu sih? Sambil tersenyum simpul, aku kembali ke meja di mana aku meletakkan laptopku, lalu kembali sibuk dengan kegiatanku. Pokoknya malam ini misteri tentang Pupu Kinanti terakhir dari buku Serat Kidung Tali Jiwo ini harus bisa kupecahkan. Tak ada waktu lagi untuk menundanya sampai besok. Konsentrasiku sedikit terganggu saat lagi-lagi ku dengar Retno mengigau tak jelas dalam tidurnya. Heran, gadis secantik itu ternyata kalau tidur... Tunggu. Aku melengak saat menyadari ada sesuatu yang janggal. Gumaman Retno yang tak jelas saat tengah mengigau tadi sepertinya sudah tidak asing lagi di telingaku. Meski kata-katanya tak begitu jelas, tapi aku merasa pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya. Kembali Retno mengigau sambil menggeliat, membalikkan badan miring ke arahku. Gak salah lagi. Aku segera mengeluarkan notes kecil dari pena dan dari dalam tas lempangku. Kusalin Pupu Kinanti terakhir dari Serat Kidung Tali Jiwo itu ke dalam tulisan Latin. Cocok. Aku menyadari bahwa salinan yang kubuat sama persis dengan kata-kata igauan Retno Palupi yang tak jelas itu. Segera ku geser kursi yang kududuki mendekat ke arah dipan tempat gadis itu tertidur, dengan harapan aku bisa lebih jelas lagi mendengar saat nanti ia mengigau kembali. Hafalkan saja katanya. Tidak usah kau cari arti dan maknanya. Benar saja, gadis itu kembali mengigau, masih dengan kata-kata yang tak jelas, lalu disusul dengan hafalkan kata-katanya, abaikan arti dan maknanya. Apa maksudnya? Aku menggumamkan pelan sambil menekuni kalimat-kalimat yang baru saja kutulis di halaman notesku. Igauan Retno yang tidak jelas itu sama persis dengan salinan yang aku buat. Tapi kata-kata yang selanjutnya itu apa maksudnya? Retno, kamu beneran tidur apa pura-pura sih? Aku meyakinkan, aku curiga kalau gadis itu hanya ingin mengerjaiku, namun tidak ada tanggapan dari gadis itu. Sepertinya dia benar-benar tidur. Masih belum yakin aku mencolek bahunya, namun Retno tak bergeming. Kulihat wajahnya juga datar-datar saja, tak seperti orang yang pura-pura tidur, yang wajahnya paling tidak akan menegang menahan tawa kalau dikerjai. Retno, masih kurang yakin. Kutoel hidung gadis itu, masih tetap tak bergeming. Masih belum puas juga kucubit kedua pipi yang gebul itu, dan lagi-lagi gadis itu tidak memberikan reaksi. Sepertinya dia benar-benar tidur. Aku lalu kembali sibuk menekuni salinan yang baru saja kubuat di notesku tadi. Instingku mengatakan bahwa igauan Retno tadi adalah sebuah petunjuk, hafalkan dan abaikan. Baiklah, akan kuhafalkan kalimat-kalimat aneh itu tanpa perlu untuk berpusing-pusing mencari arti dan maknanya. Kubaca catatanku sampai berulang-ulang, lalu kututup notes kecil itu sambil mengulang kalimat-kalimat aneh yang barusan telah kubaca. Sekali, dua kali, sampai berkali-kali hal itu aku lakukan hingga aku benar-benar telah hafal di luar kepala. Ku coba untuk mengantongi notesku, lalu mengulang kalimat-kalimat yang telah kuhafal itu tanpa sekalipun melihat ke arah catatan. Hal itu kulakukan terus-menerus sampai rasa kantuk kembali terasa menggelayu di pelupuk mataku.
Nyaris saja aku terlelap di atas kursi yang tengah kududuki saat tiba-tiba sebuah tangan menepuk bahuku dari arah belakang. Refleks aku menoleh. Dan betapa terkejutnya aku saat mendapati seseorang yang sudah sangat ku kenal ternyata sudah berdiri di belakangku. Sampean. Aku tercekat saat mendapati Mbah Karyo Budek ternyata telah berada di belakangku. Kakek pikun itu berdiri dengan satu tangan memegang tongkat yang menyangga tubuhnya, sementara tangan yang lain memegang bilah rautan bambu seukuran jari telunjuk dengan panjang hampir 1,5 meter. Tanpa basa-basi, tangan kakek itu terayun melayangkan bilah bambu yang ia pegang melayang hingga mendarat tepat di bahuku. Aduh sakit banget, kenapa sampai memukulku? Belajar yang rajin, jangan hanya melamun saja kerjamu, murid goblok. Murid belajar? Maksudnya? Lagi-lagi bilah bambu itu terayun, kali ini menyasar kepalaku. Kurang ajar, malah melotot. Lihat ke depan, jangan lihat saya. Aku mengelus-elus kepalaku yang baru saja menjadi korban keganasan bilah bambu di tangan Mbah Karyo, sambil melengos menatap ke arah depan. Loh kok? Aku terkejut bukan kepalang saat menyadari bahwa aku kini telah berada di tempat asing. Bukan lagi berada di kamar sempit milik Retno, melainkan di sebuah ruangan yang mirip dengan ruang kelas saat aku sekolah SD dulu. Ada papan tulis besar yang menggantung di dinding. Juga meja dan kursi yang tersusun rapi berderet-deret di sekitarku. Meja dan kursi yang tampak kosong melompong tanpa ada yang menduduki, seolah tak ada murid lain di kelas ini. Kembali bilah bambu di tangan Mbah Karyo yang mendarat di ubun-ubunku. Malah bengong, ayo cepat dibaca dan dihafal biar kamu bisa lulus ujian nanti. Dibaca? Dihafal apa yang... Lagi dan lagi ubun-ubunku menjadi sasaran bilah bambu di tangan Mbah Karyo. Makanya kalau guru ngajar itu diperhatiin, lihat ke papan tulis. Aku pun segera mengalihkan pandanganku ke arah papan tulis besar yang tergantung di depan kelas. Ada tulisan-tulisan huruf Jawa yang ditulis besar-besar dengan menggunakan kapur tulis di sana. Lalu di bawahnya tertulis salinan dalam huruf Latin. Sekilas pandang aku sudah yakin bahwa itu adalah tulisan Pupukinanti terakhir dari Serat Kidung Tali Jiwo milik Demang Kajang. Sekali lagi Mbah Karyo menghajar kepalaku dengan bilah bambu yang dibawanya. Dibaca, jangan cuma dilihatin. Sial, lama-lama bisa gegar otak aku kalau begini caranya. Aku pun lalu mulai membaca kalimat-kalimat yang tertulis di papan tulis itu. Baca yang keras, jangan seperti anak perempuan begitu. Kesal aku pun membaca tulisan itu dengan berteriak sekencang yang aku bisa, membuat bilah bambu di tangan Mbah Karyo kembali terayun menghajar kepalaku. Salah, bukan begitu cara membacanya. Pakai intonasi yang benar. Kakek pikun itu lalu melangkah tertatih mendekat ke arah papan tulis. Bilah bambu yang dibawanya ia gunakan untuk menunjuk satu persatu huruf-huruf yang tertulis di papan tulis, sambil mulut keriputnya menembangkan kalimat-kalimat aneh tersebut. Oh, jadi begitu cara membacanya. Dilakukan seperti orang nembang. Baca yang keras biar saya bisa dengar. Lagi-lagi si kakek pikun itu membentak sambil memukulkan bilah bambu yang dibawanya ke permukaan meja. Meski mulai kesal, tapi aku mengikuti juga arahan dari si kakek pikun itu. Dengan lantang aku menembangkan kalimat-kalimat aneh yang tertulis di papan tulis itu. Salah, ulangi lagi. Aku pun mengulang menembangkan kalimat-kalimat aneh itu dan lagi-lagi Mbah Karyo membentakku. Ada saja yang dianggap salah dengan cara membacaku, dan setiap aku melakukan kesalahan kakek pikun itu selalu membentak sambil memukul permukaan meja dengan bilah bambu yang dibawanya. Lama-lama rasa kesalku pun kian memuncak. Seumur-umur belum pernah aku diperlakukan seperti ini. Bahkan dosen paling killer yang dulu mengajarku di universitas pun tidak sekasar ini cara mengajarnya. Aku lalu berdiri dan berkecak pinggang menatap nanar ke arah di kakek tua pikun itu dengan amarah yang telah memuncak sampai ke ubun-ubun. Sampean ini maunya apa sih, Mbah? Aku ini bukan anak kecil. Tidak pantas sampean memperlakukan aku seperti ini.
Jangan mentang-mentang sampai orang tua terus bisa seenaknya memperlakukan aku dengan semena-mena seperti ini. Wela murid kurang ajar, berani ya kamu membedak gurumu sendiri. Diajarin biar pintar, kau malah ngejak gelut. Nih, makan nih penghapus. Bakario yang sepertinya juga mulai kesal menyambar penghapus papan tulis dan melemparkannya ke arahku dengan sekuat tenaga. Refleks aku pun menghindar dengan membungkukkan badanku. Lemparan kakek pikun itu meleset. Penghapus papan tulis melayang di atas tubuhku dan menghantam tembok di bagian belakang kelas. Gak kena. Aku meledek sambil menjulurkan lidah ke arah si kakek tua pikun itu, membuat si kakek semakin murka. Ia menunduk seperti sedang mengambil sesuatu yang kemudian dengan cepat ia lemparkan ke arahku. Tak sempat menghindar, aku menangkap bakia yang dilemparkan oleh kakek itu. Tangkapan yang sempurna, bakia itu gagal mendarat di wajahku. Dengan tawa sinis untuk meledek si kakek, aku bermaksud untuk melempar balik bakia itu, namun niatku tertahan tiba-tiba saat menyadari bahwa bakia itu kini telah berubah menjadi sepotong kaki. Benar-benar sepotong kaki dengan kulit putih mulus dan jari jemari lentik berkuku rapi. Nanar ku tatap potongan kaki yang kupegang dengan tangan gemetar. Ini bukan potongan kaki, tapi sebuah kaki utuh lengkap dengan betis yang terbungkus oleh celana jeans dan... ini kan... Kembali aku dibuat terkejut saat menyadari bahwa suasana di sekitarku telah berubah. Aku bukan berada di dalam ruang kelas bersama guru tua pikun dan galak lagi, tapi aku telah kembali ke kamar sempit milik Ratna Palupi. Sialnya aku kembali dalam keadaan terbaring di atas ranjang, sementara sepotong kaki yang kupegang adalah kaki milik gadis itu. Ya entah bagaimana caranya bisa berada tepat di depan wajahku, hingga aroma khas dari kaki itu bisa tercium jelas oleh indera penciumanku. Sial, sepertinya tanpa sengaja aku telah tertidur di atas ranjang dengan posisi yang berlawanan dengan si pemilik ranjang yang juga terlelap di atasnya. Ini benar-benar gawat. Kalau sampai gadis itu tahu bahwa ia telah tertidur seranjang denganku, bisa berabe urusannya. Bisa-bisa aku dituduh telah berbuat macam-macam lagi olehnya. Aku terdiam sesaat sambil berpikir keras bagaimana bisa aku sampai tertidur di atas ranjang ini. Seingatku tadi aku tengah duduk di kursi saat rasa kantuk yang teramat sangat itu datang menyerangku, dan mimpi aneh yang kualami tadi. Dengan sangat hati-hati aku mencoba mengangkat dan menggeser telapak kaki milik Retno yang berada tepat di depan wajahku itu. Harus ekstra hati-hati agar gadis itu tidak sampai terbangun atau hal buruk akan terjadi dan menimpaku. Sedikit demi sedikit kaki berkulit putih mulus itu berhasil kuangkat, tinggal menggesernya sedikit menjauh dari wajahku. Maka aku akan selamat dari situasi yang tidak menguntungkan ini. Namun nasib berkata lain, entah bagaimana ceritanya. Retno tiba-tiba terbangun dan menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Baik, apa yang kau beraninya kamu dasar laki-laki mesum tidak tahu adat. Aduh, mati aku. Aku menjerit setinggi langit saat Retno yang tiba-tiba terbangun itu meradang dan melayangkan tendangan maut ke arahku. Aku yang tidak sempat menghindar hanya mampu menerima serangan maut itu hingga tubuhku terpental dan terjungkal jatuh dari atas ranjang. Brengsek kau, baik. Kukira kau laki-laki baik, ternyata sama saja. Otakmu kotor. Kemarin kau mengintipku saat sedang mandi di kali. Sekarang kau berani meniduriku di atas ranjang. Besok apa lagi ya? Tunggu, ini tidak seperti yang kau kira aku. Masih mau ngeles juga? Sudah jelas-jelas tertangkap basah masih mau magir. Pergi kamu, bayi, sebelum aku berubah pikiran dan menghajarmu. Tapi Rat, pergi kataku dan jangan pernah lagi berani menampakkan batang hidungmu di depanku. Rat, ku bilang pergi. Sepertinya Retno benar-benar kalap. Gadis itu menyambar kursi kayu yang tadi kugunakan untuk duduk lalu dengan sekuat tenaga menghantamkannya ke arah kepalaku. Beruntung aku masih sempat melompat dan menghindar, kalau tidak entah apa jadinya. Tenaga gadis itu benar-benar di luar perkiraanku. Kursi kayu itu sampai hancur berkeping-keping saat menghantam lantai. Laki-laki biadab. Gadis itu makin meradang saat menyadari bahwa serangannya gagal total. Ia melompat dengan salah satu kakinya melayang dan mengarah tepat ke bagian paling vital dari tubuhku.
Tak mau mati konyol, aku pun segera melompat mundur, menyambar gagang pintu dan membukanya lalu berlari secepat yang aku bisa meninggalkan tempat itu. Laki-laki bejat, jangan pernah aku berani kembali ke sini lagi. Masih sempat ku dengar teriakan Retno Palupi meski aku sudah jauh berlari meninggalkan area punden itu. Sial, benar-benar sial. Gadis macam apa sebenarnya Retno itu? Sambil terus berlari, aku merutuk dalam hati karena menyadari bahwa laptop, kamera, dan bahkan ponselku masih tertinggal di kamar gadis itu. Waduh, macan itu tenan. Mewah sih aku acur dikeproi kursi. Sekuat tenaga aku tendang botol minuman plastik yang tergolek di tengah jalan, sekedar untuk melampiaskan rasa kesalku. Kesialan yang menimpaku malam ini benar-benar sudah di luar batas. Diteror mimpi buruk menjadi bulan-bulanan amukan Retno Palupi. Ditambah dengan harus berlari-lari menebus gelapnya malam di pemantang sawah membuatku nyaris kehilangan kewarasanku. Entah berapa kali tadi aku harus terjatuh bangun terjerembab masuk ke petakan sawah orang. Jaket dan celana panjang yang kukenakan kini telah basah kuyup berlumpur-lumpur. Belum lagi napas yang nyaris putus karena harus lari menanjak dari arah kali menuju ke desa ini, dan seolah belum cukup kesialan itu. Kini begitu aku sampai di depan gerbang rumah Seruni, aku kembali dihadapkan pada masalah baru. Pintu gerbang besi setinggi hampir 3 meter itu tertutup rapat, lengkap dengan gembok besar seukuran kepalan tangan yang menguncinya. Percuma sejak tadi aku menggoyang-goyangkan slot gembok itu hingga beradu dengan rangka tiang gerbang besi hingga menimbulkan suara berisik. Jarak antara gerbang dengan rumah terlalu jauh, dibatasi oleh halaman seluas lapangan bola yang nampak sunyi senyap. Karena para pekerja yang mendirikan tenda sepertinya telah pulang untuk beristirahat, mustahil para penghuni rumah yang mungkin telah terlelap itu mendengar suara berbisik yang kuciptakan. Terus asuh jaran. Sekuat tenaga ku tendang pintu gerbang besi itu. Sambil memaki dan mengumpat hendak menelpon Seruni untuk membangunkannya pun juga tidak mungkin karena ponselku tertinggal di pondok Retno Palupi. Persetan dengan semuanya. Mau diteriaki maling juga bodo amat. Yang penting aku bisa masuk dan segera beristirahat. Tanpa pikir panjang ku panjat pintu gerbang besi yang lumayan tinggi itu. Namun kesialan kembali menghampiriku. Entah dari mana datangnya, selarik cahaya senter menyorot ke arahku disusul dengan suara hardikan keras oleh si pemilik. Mau maling yo? Mampus, aku kembali merutuk dalam hati. Cahaya yang menyorotiku itu semakin mendekat, diikuti oleh suara langkah kaki si empunya senter. Turun atau ku teriaki maling kamu. Maaf Pak, saya bukan maling saya. Alah, ndak usah banyak alasan. Cepat turun kalau ndak mau digebukin sama orang sekampung. Wedus. Lagi-lagi aku mengumpat dalam hati, mau tidak mau aku pun akhirnya menuruti perintah orang itu. Daripada nanti jadi bulan-bulanan orang sekampung. Sopo kamu Berani-beraninya berbuat macam-macam di kampung ini. Saya Bayu Pak, tamunya Pak Martono. Tadi habis pulang main tapi kekunci tidak bisa masuk. Alah, jangan percaya Kang. Bangunkan saja Pak Martono biar jelas orang ini beneran tamunya atau bukan. Diam di situ, jangan coba-coba untuk kabur. Sungut orang yang pertama tadi sambil melangkah ke arah dinding tembok pagar di sisi gerbang dan menekan tombol bel yang terpasang di sana. Sontak aku menepuk jidatku sendiri. Bagaimana aku sampai tidak sadar kalau ada tombol bel di situ? Tak lama nampak pintu rumah joglo itu terbuka, disusul dengan kemunculan Seruni dan Pak Martono dari dalam rumah. Siapa ya? Setengah berteriak Pak Martono bertanya sambil melangkah mendekat ke pintu gerbang diikuti oleh Seruni. Saya Pak Gunadi, maaf kalau membangunkan Bapak malam-malam begini. Tapi ini loh, ada orang yang coba manjat gerbang sampean, mau maling kayaknya. Astaga Bayu, Seruni berseru saat melihat keadaanku yang sudah mirip gelandangan habis kecebur got. Sebentar, aku ambil kunci dulu. Gadis itu segera berlari kembali masuk ke dalam rumah, sementara Pak Martono tampak sibuk menjelaskan kepada kedua orang itu bahwa aku memang tamunya. Setelah berbasa-basi sebentar dengan Pak Martono, kedua orang itu pun akhirnya pamit. Tanpa sedikit pun mengindahkan kehadiranku, benar-benar tidak tahu adab. Minta maaf kayak apa gimana?
Udah salah-salah nuduh ini malah main pergi aja. Tak lama Seruni telah kembali dengan serenteng kunci di tangannya. Dengan cekatan ia segera membuka gembok gerbang sambil mulutnya tidak henti-hentinya ngomel. Kamu ini dari mana? Kenapa sampai jedidil bermandi lumpur begitu? Sudah dibilang jangan keluyuran sendirian malah pergi nggak pamit nggak apa. Pulang-pulang jadi kayak badut begitu. Aku hanya bisa nyengir sambil garu-garu kepala mendengar ocehan tak berkesudahan dari gadis itu. Beruntung Pak Martono segera menengahi dan menyuruh Seruni untuk segera mengajakku masuk. Ditanya cuma cengar-cengir kayak monyet mabuk kecubung. Coba kamu habis dari mana? Nantilah aku ceritakan, aku mau mandi dulu. Gak kasihan apa kamu lihat aku mandi lumpur seperti ini? Ya udah, kamu ambil baju ganti sana biar aku masakin air buat mandi. Gak baik kalau malam-malam begini mandi air dingin. Gadis itu lalu meninggalkanku menuju ke arah dapur. Sementara aku setelah mengambil handuk dan pakaian kering di pavilion segera menyusulnya. Buka saja jaket dan celanamu itu. Basah kuyup begitu nanti kamu masuk angin. Aku juga yang repot. Kembali gadis itu merempet sambil menerjang sepanci air di atas kompor. Aku pun mengikuti perintahnya sambil bersiul-siul kecil dan membuka pintu tembus dari arah dapur menuju sumur. Lalu membuka semua pakaianku. Handuk yang kubawa kugunakan untuk membungkus tubuh bagian bawahku. Tak perlu menunggu lama, air panas yang dibuat oleh Seruni telah siap. Gadis itu menuangnya ke dalam bak besar yang telah terisi air dingin. Cepetan mandinya, aku mau nyiapin kopi dulu. Dengan tergesa-gesa, aku segera membersihkan tubuhku. Segar rasanya mandi air hangat saat malam menjelang pagi begini. Setelah sebelumnya aku lari maraton dari desa Kajang ke desa Ngantian ini. Rasa lelahku bisa sedikit terobati dan begitu aku kembali ke pavilion, Seruni telah menyambutku dengan wajah kesalnya. Kamu dari mana coba? Keluyuran dari sore sampai jam segini baru pulang. Kamu gak lihat sekarang jam berapa? Dan kenapa sampai belepotan lumpur begitu? Jatuh di sawah. Ngapain kamu tengah malam buta begini ke sawah? Jangan bilang kalau kamu habis dari desa seberang ya. Kenapa memangnya kalau ku ke sana? Ya nggak apa-apa sih, cuma ayahmu sendiri kok yang menyarankan aku agar ke sana. Ayahku? Ya, kemarin aku sempat ngobrol dengan ayahmu, menanyakan soal sejarah desa ini dan desa seberang untuk melengkapi data buat tulisanku nanti. Lalu ayahmu menyarankan agar aku menemui seseorang di desa seberang yang katanya lebih tahu banyak tentang sejarah kedua desa ini. Ayahku bilang begitu? Gak mungkin, mustahil ayah menyarankan hal seperti itu. Memangnya siapa orang yang ayah maksud itu? Mbak Karyo. Mbak Karyo? Iya, Mbak Karyo budek. Kau serius, Bay? Serius lah, buat apa aku bohong? Ini mustahil, Bay. Tidak mungkin ayahku memberi saran yang seperti itu. Dia tahu betul kalau... Ya kalau tidak percaya tanyakan sendiri sama ayahmu sana. Aneh, lalu? Lalu apa? Jangan bilang kalau kamu juga bertemu dengan cucunya Mbak Karyo ya? Retno maksudmu? Jadi kau sudah mengenalnya? Ya, bahkan aku sudah mengenalnya terlebih dahulu sebelum aku bertemu dengan Mbak Karyo. Kau ingat saat kemarin aku jatuh di kali sampai kakiku tergilir? Gadis itulah yang menolongku. Serius, Bay? Ya, aku serius. Baik, mohon sekali ini aja kamu dengarkan omonganku, jauhi gadis itu. Kenapa emangnya? Pokoknya jauhi aja. Kalau aku jelaskan alasannya, nanti kamu malah semakin penasaran untuk mendekati gadis itu. Kamu takut kalau aku sampai kecantol dengan gadis itu? Bukan begitu, Bay, tapi susah menjelaskannya. Pokoknya kamu jauhi saja gadis itu demi kebaikan kamu, Bay. Kata-katamu itu justru bikin aku penasaran, Run. Kalau kamu tidak mau menjelaskan alasannya, berarti aku juga tidak punya alasan untuk menjauhi gadis itu. Susah memang kalau ngomong sama kamu. Dengar ya, Bay. Retno itu perempuan panas. Dia gadis pembawa sial. Sudah banyak laki-laki yang menjadi korbannya. Setiap laki-laki yang mencoba mendekatinya pasti akan bernasib sial. Dan aku tidak mau kau sampai menjadi korban selanjutnya. Oh ya? Memang ada orang yang seperti itu?
Tuh kan pasti kamu gak pernah percaya. Kenapa sih Bay kamu gak turuti saja perkataanku? Tolonglah Bay, sekali ini aja kamu dengarkan kata-kataku. Aku gak ingin kamu sampai celaka. Karena biar bagaimanapun. Iya, tapi laptop, kamera, dan ponselku masih ketinggalan di sana. Jadi aku juga memohon izinkan aku untuk sekali lagi menemui gadis itu. Tidak. Soal barang-barangmu itu biarkan saja di sana, nanti aku belikan baru yang untukmu. Tapi Run, Bay, ini terakhir kalinya aku memohon kepadamu, itu juga kalau kau masih menganggapku sebagai seorang sahabat. Kalau enggak ya terserah kamu. Tapi kalau kamu masih nekat dan terjadi sesuatu yang tidak baik sama kamu, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Camkan itu Bay. Sepertinya ini serius. Oke lah, untuk sementara aku turuti perkataan Seruni. Tapi Retno juga masih marah padaku. Tidak mungkin dalam waktu dekat ini aku bisa kembali menemuinya. Tapi kalau nanti apa yang telah diramalkan oleh Retno itu benar-benar terjadi, dan sampai ada hal buruk yang menimpa Seruni, aku mungkin juga tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Sepeninggal Seruni, aku termenung seorang diri, memikirkan kejadian yang baru saja ku alami, juga kejadian-kejadian selama aku berada di desa ini. Adakah yang salah hingga aku harus mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan selama berada di desa ini? Apakah kehadiranku di desa ini sebenarnya tidak diharapkan? Atau justru sebaliknya, takdir yang membawaku ke desa ini untuk menyelesaikan pertikaian antara dua desa yang telah terjadi selama ratusan tahun ini? Takdir itu yang dikatakan oleh Mbah Karyo tempo hari. Takdir juga yang sempat disinggung oleh Retno Palupi saat pertemuan kami beberapa hari yang lalu. Andai semua itu benar, kenapa harus aku, orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan kedua desa ini, bahkan menginjakan kaki di tanah desa ini baru pun sekali ini kulakukan? Jika ditarik benang merahnya, semua memang berpangkal pada diriku. Rasa penasaranku yang terlampau tinggi dan ketertarikanku pada misteri yang menyelimuti kedua desa ini. Dua hal itulah yang menjadi awal dari semua ini. Meski awalnya sasaran dari rasa penasaranku bukanlah misteri kedua desa ini, melainkan tentang misteri Mbah Glondor yang konon katanya menghuni Gunung Pegat sana. Diam dulu Ron, jangan bergerak. Nah, sekarang sudah aku dapatkan penampakan sosok dari penghuni tempat itu. Itu candaanku waktu pertama kali datang ke desa ini di Gunung Pegat sana. Mungkin aku terlalu sombral dalam bercanda hingga membuat penghuni asli dari gunung itu marah. Tapi alih-alih Mbah Glondor, kenapa justru penampakannya Retno Selasi yang secara tidak sengaja ikut tertangkap oleh lensa kameraku? Takdir. Ya, ini mungkin sudah menjadi takdirku yang mau tidak mau harus aku jalani. Sampai kapan dan akan berakhir seperti apa, aku sendiri juga tidak tahu. Biarlah takdir itu sendiri yang menentukannya. Kurebahkan tubuhku di atas ranjang saat suara kokok ayam jantan mulai terdengar saling bersautan. Ku coba untuk memejamkan mata dan berharap esok hari cerah akan menyambutku. Sambil menunggu sang kantuk datang, pelan ku gumamkan pupuki nanti terakhir yang sudah ku hafal di luar kepala. Sampai akhirnya aku benar-benar terlelap dalam buayan mimpi yang tidak jelas ujung pangkalnya. Seperti janjiku kepada Seruni, semenjak kejadian di malam yang penuh kesialan itu, aku tidak pernah lagi berkunjung ke desa Kajang. Juga punden dengan juru kuncinya yang misterius itu, hari-hariku kuhabiskan untuk membantu persiapan upacara pernikahan Seruni yang semakin dekat. Dan di sela-sela kesibukanku itu, aku juga mulai menulis lagi. Laptop baru, juga kamera dan ponsel yang juga baru telah kudapatkan dari Seruni. Naskah novel yang telah sekian lama mangkrak akibat masalah yang ditimbulkan oleh Rena pun sedikit demi sedikit mulai kulanjutkan kembali. Semakin mendekati hari H, Mas Bejo juga semakin sering datang berkunjung. Bahkan tak jarang ia menginap dan tidur bersamaku di pavilion. Kehadiran laki-laki itu sedikit membawa angin segar untukku. Aku jadi ada teman main catur di kala ide menulisku sedang buntu. Tak ada kejadian yang berarti selama beberapa hari ini hingga sehari sebelum hari H. Semua orang semakin sibuk dengan persiapan pesta malapetaka yang selama ini aku khawatirkan benar-benar terjadi.
Seruni yang sedang menjalani proses pingitan di dalam kamarnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Benar-benar hilang. Raib bagai ditelan bumi tanpa ada seorang pun yang menghantui. Malamnya awalnya riuh dengan gelak dan canda tawa itu tiba-tiba berubah menjadi gaduh saat teriakan Bu Martono terdengar dari dalam kamar Seruni. Aku yang sedang asik ngobrol dengan Pak Martono dan Mas Bejo di ruang depan pun segera menghambur ke arah kamar itu. Ada apa tuh Buni? Kok teriak-teriak begitu? Seruni Pak, Seruni tidak ada di kamarnya. Sudah dicari, mungkin cuma ke kamar mandi atau... Tidak ada Pak, sudah aku cari ke kamar mandi, ke dapur, ke kamar Kinan. Dan dia kan lagi dipingit Pak. Gak mungkin kalau keluyuran sesuka hati begini wong. Suara dering ponsel menghentikan ucapan Bu Martono. Asalnya dari dalam laci meja kecil yang berada di samping ranjang kamar Seruni. Segera ku hampiri dan ku buka laci itu. Ponsel milik Seruni tergeletak di dalamnya dengan layar berkedip menampilkan nama Ayang Bejo. Aku menoleh dan menggeleng ke arah Mas Bejo yang masih menempelkan ponselnya ke telinga. Ada apa sih? Kok pada panik begini? Kakak mungkin. Kamu tahu dia di mana? Lo bukannya tadi? Barusan ada kok ngobrol sama aku di sini. Terus aku tinggal ke kamar mandi karena kebelet pipis. Gadis tanggung itu melongo ke dalam kamar kakaknya dengan wajah bingung. Sebaiknya kita cari dulu, mungkin dia cuma... Sebentar. Aku menukas ucapan Mas Bejo saat mataku tanpa sengaja melihat ada sesuatu yang ganjil terselip di antara tumpukan bantal dan guling di atas ranjang Seruni. Tak salah lagi, itu kuntum bunga melati yang nampak masih segar. Pelan aku melangkah mendekat ke arah ranjang dan mencoba memungut benda aneh itu. Namun belum sempat ujung jariku menyentuh kuntum bunga itu, sebentuk angin lembut berkesiur menerpa wajahku disertai dengan aroma wangi melati yang begitu tajam menusuk indera penciumanku, membuat bulu kuduku meremang seketika. Kenapa, Bay? Enggak apa-apa, Mas. Benar kata sampean, sebaiknya kita cari dulu. Siapa tahu Seruni cuma keluar sebentar karena bosan terus-terusan dikurung di dalam kamar. Ujarku pelan tanpa sedikit pun mengalihkan pandanganku dari salah-salah tumpukan bantal guling di atas ranjang. Kuntum bunga melati yang sempat kulihat tadi telah raib kini. Ya sudah, ayo kita cari. Bapak dan Ibu tunggu di sini saja biar saya dan Bayu yang mencarinya. Pencarian pun segera dimulai. Seluruh penjuru rumah besar itu kami jelajahi. Juga pekarangan rumah, halaman, kebun belakang, dan samping kiri kanan rumah. Lalu sampai seluruh penjuru kampung kami jelajahi. Setiap rumah yang ada di desa ini kami datangi. Para penghuninya kami tanyai, namun sampai hampir tengah malam pencarian kami tidak kunjung membuahkan hasil juga. Bu Martono makin panik, sementara Pak Martono segera mengumpulkan para pemuda desa untuk ikut membantu mencari. Tak cukup sampai di situ, beliau juga memanggil Mbah Darmo, sesepuh desa yang dianggap memiliki sedikit ilmu kebatinan. Anakmu digondol demit. Bodoh. Aku bersungguh dalam hati. Ucapan laki-laki tua yang terlalu belak-belakan itu jelas membuat suasana semakin panik. Kita harus segera melakukan ritual pencarian. Kalau tidak dan sampai besok pagi anakmu tidak ditemukan, maka dia tidak akan pernah bisa ditemukan lagi. Dengan dipimpin oleh Mbah Darmo, ritual pencarian pun dimulai. Mereka berjalan berkeliling desa, mendatangi tempat-tempat yang dianggap wingit sambil membunyikan aneka tetabuhan yang mereka bawa. Ini mah ritual buat nyari anak kecil yang diculik wewe gombel. Aku yang merasa tidak yakin bahwa ritual ini akan membuahkan hasil, diam-diam lalu memisahkan diri dari rombongan, menembus gelapnya malam, menyusuri pemantang sawah menuju ke arah selatan. Satu yang menjadi tujuanku sudah pasti, punden Desa Kajang. Meski belum sepenuhnya yakin, namun hati kecilku mengatakan bahwa menghilangnya Seruni yang tiba-tiba itu erat hubungannya dengan kata-kata Retno tempo hari. Sumpah kutukan Demang Kajang, dan jika firasatku benar maka hanya ada satu orang yang bisa kuharapkan untuk membantu. Tak lain dan tidak bukan adalah Retno Palupi sendiri. Ret sudah tidur, Boh.
Pelan ku ketuk pintu pondok yang berada di sudut bangunan punden itu. Tak ada jawaban, hanya ada suara lalunan musik lembut yang terdengar sayup-sayup dari dalam pondok. Aku yakin Retno masih terjaga. Rat. Kembali ku ketuk pintu pondok. Karena telah agak lama menunggu, tak juga ada jawaban dari dalam pondok. Sial, mungkin Retno masih marah padaku gara-gara kejadian tak menyenangkan yang tidak sengaja terjadi tempo hari. Rat, aku tahu kau belum tidur. Tolong keluarlah sebentar. Ada hal penting yang ingin ku bicarakan. Untuk ketiga kalinya aku mengetuk pintu, namun setelah sekian lama menunggu tetap juga tidak ada sautan. Jelas hal itu membuatku merasa kesal. Rat, keluar atau aku dobrak pintu, Bon. Apa? Tiba-tiba pintu menyentak terbuka, disusul dengan kemunculan seraut wajah garang dan tatapan nyalang milik Retno. Itu Seruni hilang. Gagap aku menjawab sungguh. Tatapan mata Retno waktu itu benar-benar terasa sangat mengerikan, seperti dia sangat bernafsu untuk membunuhku. Terus? Aku tak begitu yakin, tapi firasatku mengatakan kalau hilangnya Seruni ini masih ada hubungannya dengan apa yang pernah kita bahas kemarin. Karena itu, kamu minta tolong padaku untuk membantu mencari sahabatmu itu? Sejujurnya iya, karena maaf, aku tidak bisa membantumu. Kenapa? Kau pasti tahu alasannya. Astaga, kau masih marah padaku soal yang kemarin itu, ha? Sejujurnya iya, tapi bukan itu alasanku untuk tidak membantumu. Lalu, harusnya kau sadar, Bay, bahwa apa yang sedang kau coba usik itu adalah leluhurku. Ada konsekuensi yang aku terima jika aku berani ikut campur terlalu jauh. Kau paham kan? Iya, aku paham, tapi tidak ada tapi, Bay. Aku sudah berusaha untuk memperingatkanmu tempo hari, tapi kau keras kepala, dan sekarang begitu apa yang kutakutkan itu benar-benar terjadi, kau ingin menyeretku untuk terlibat di dalamnya. Tidak, Bayu. Kau yang sudah bertekad untuk mematahkan sumpah kutukan Demang Kajang demi sahabatmu yang bernama Seruni itu. Sekarang saatnya kau buktikan semua ucapanmu itu. Kau laki-laki, jangan pengecut. Sial. Retno kembali menutup pintu bahkan sebelum aku sempat berkata lagi. Pupus sudah harapanku untuk mengharap bantuan dari gadis itu. Dengan langkah gontai aku lalu kembali melangkah menyusuri pemantang sawah dengan 1001 pertanyaan yang berkecamuk di dalam benakku. Apa yang bisa kulakukan untuk menyelamatkan Seruni? Kemana aku harus mencari gadis itu? Tidak ada petunjuk sama sekali. Sementara orang yang aku anggap bisa menolong justru tidak bisa kuharapkan sama sekali. Sepertinya aku memang harus berjuang seorang diri. Berjalan dengan berjuta pikiran buruk yang berkecamuk membuatku tidak lagi memperhatikan arah langkahku. Hingga setelah beberapa saat kemudian baru aku tersadar bahwa aku telah tiba di sebuah tempat yang terasa begitu asing. Di mana ini? Ini bukan jalanan desa Ngantian, jalanan tanah yang di kiri kanannya ditumbuhi oleh semak belukar lebat dan itu kan? Di kejauhan sana aku lihat cahaya terang dari sebuah rumah joglo besar yang sudah sangat kukenali. Rumah Pak Martono. Ada keramaian di rumah itu. Beberapa orang berpakaian adat kejawen nampak hilir mudik. Sayup-sayup juga ku dengar alunan suara gamelan dan nyanyian sinden yang menembangkan gending-gending Jawa. Tak salah lihat ke aku? Aku membatin sambil mengucek-ucek kedua mataku. Baru beberapa menit aku meninggalkan rumah itu. Tapi kenapa suasana sudah berubah seperti ini? Apakah Seruni telah kembali? Apakah pesta telah dimulai? Tapi tidak mungkin. Terlalu cepat kalau semua itu benar-benar telah terjadi. Atau jangan-jangan daripada penasaran, kenapa tidak kau pastikan saja ke sana? Sebuah suara lembut mengejutkanku, disusul dengan sebuah tangan yang menepuk bahuku. Refleks aku menoleh dan betapa terkejutnya aku saat melihat siapa yang kini telah berdiri di hadapanku. Kau? Kaget aku sampai terlonjak ke belakang beberapa tindak saat menyadari bahwa di belakangku telah berdiri sosok yang selama ini membuatku penasaran. Sosok yang telah mati beratus-ratus tahun yang lalu. Perempuan itu menatapku dengan pandangan yang sulit untuk digambarkan, tajam namun terasa mengancam. Pelan-pelan ia melangkah mendekat ke arahku. Kau apa yang kau inginkan, ha?
Pergilah, jangan ganggu aku. Aku mengganggumu? Perempuan itu menelengkan kepalanya dengan mata yang masih tetap menatapku. Suaranya yang merdu terdengar lembut namun penuh wibawa. Di mana-mana manusia sama saja egoisnya, merasa paling benar dan menganggap makhluk sepertiku ini selalu salah. Apa maksudmu yang sebenarnya? Kenapa kau selalu mengikutiku? Kau sendiri apa yang kau lakukan di tempat ini? Aku mencari temanku yang... Aku tahu. Aku sadar sekarang. Kau... Di mana kau sembunyikan Seruni, ha? Ikut aku. Akan kutunjukkan sesuatu padamu. Jangan macam-macam dan jangan coba-coba. Kau ingin temanmu itu selamatkan? Tunjukkan saja. Percayalah, aku akan mengembalikan temanmu itu. Asal kau mau membantuku, bagaimana? Jadi benar kau yang menculik Seruni? Tidak, aku sama sekali tidak menculiknya. Aku hanya meminjamnya sebentar dan akan segera aku kembalikan setelah kau berhasil menolongku. Menolongmu? Ya, aku butuh bantuanmu, Bayu. Dan mungkin hanya kau seorang saja yang bisa membantuku. Bantuan? Bantuan seperti apa yang kau maksud? Ikutlah denganku kalau kau ingin tahu. Percayalah, aku janji aku tidak akan menipumu. Sejenak aku terdiam. Haruskah aku mempercayai makhluk ini? Yang aku tahu makhluk seperti ini penuh dengan tipu daya dan muslihat. Jangan samakan aku dengan makhluk lain. Aku bukan jin, setan, iblis atau semacamnya yang suka menipu dan menjerumuskan manusia. Tapi aku adalah Retno. Retno Selasih, perempuan teraniaya yang telah disesatkan dan dimanfaatkan oleh manusia-manusia berjiwa iblis. Aku butuh pertolongan dari orang sepertimu. Jadi bersediakah kau membantuku? Kembali aku terdiam mencoba mencerna kata-kata perempuan itu. Sepertinya aku memang tidak punya pilihan lain. Percuma kalau harus berdebat, hanya akan membuang-buang waktu saja.